Pernahkah kita merasa bahwa kesendirian adalah musuh, sebuah kekosongan yang menakutkan, memaksa kita untuk menghadapi ketakutan dan ketidakamanan yang tersembunyi dalam diri? Dahulu, aku berusaha menghindari sunyi, terus mencari kebersamaan, seakan kehadiran orang lain bisa mengisi kekosongan di dalam hati. Namun, hidup dengan caranya yang misterius, perlahan menjauhkan diriku dari keramaian dan kenyamanan yang selama ini ku kenal. Aku terpaksa menjalani kesendirian tanpa gangguan yang biasanya memenuhi pikiranku. Awalnya, kesunyian terasa seperti hukuman. Namun, seiring waktu, aku mulai melihat bahwa ini adalah panggilan dari semesta untuk sebuah kebangkitan yang lebih dalam, sebuah perjalanan transformasi yang hanya dapat terjadi dalam keheningan. Disinilah, di dalam kesendirian, kita diundang untuk bertemu dengan diri sejati, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang tersembunyi. Ternyata, kesendirian bukanlah musuh, melainkan guru yang lembut namun tegas, membantu kita membuka potensi luar biasa yang tertidur di dalam diri. Aku menemukan bahwa kesunyian adalah lahan subur, tempat 9 kekuatan unik dan luar biasa berkembang bagi mereka yang berani menghadapi diri sendiri. Inilah kekuatan-kekuatan yang tidak akan kita temukan dalam hiruk-pikuk kehidupan sosial. Mereka adalah kekuatan spiritual dan emosional yang hanya muncul saat kita berani menyelami ke dalam jiwa kita. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di sini, aku akan membagikan 9 kekuatan yang terbentuk dari kesendirian, kemampuan-kemampuan yang telah mengubah hidupku dan dapat melakukan hal yang sama untukmu. Ketika kita menyadari bahwa kesendirian bukanlah kutukan, melainkan sahabat yang paling kuat, kita akan menemukan kemampuan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. 1. Kekuatan S. Penguasaan emosi yang mendalam. Kesendirian datang bagaikan badai yang tak terduga, menerjang dengan keras, dan membawa kita ke ruang terdalam dari jiwa, tempat segala ketakutan, luka, dan kerentanan kita tersembunyi. Di saat sunyi ini, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Kita dihadapkan pada diri kita yang sesungguhnya, tanpa topeng, tanpa gangguan, hanya kebenaran yang membara di dalam hati. Inilah titik di mana kita mulai menemukan kekuatan S, sebuah kemampuan yang luar biasa untuk mengendalikan emosi dengan penuh keheningan dan kedalaman. Kekuatan S bukanlah kemampuan untuk menekan atau menyangkal perasaan. Sebaliknya, ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian untuk menghadapi setiap emosi, bukan untuk menyingkirkannya, tetapi untuk mengenalinya dan memahaminya. Seperti gunung yang tetap berdiri teguh di tengah badai salju, kekuatan es memberi kita ketenangan dan kestabilan, meski dunia di sekitar mungkin penuh dengan kekacauan. Kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menolak emosi, tetapi dari memeluknya dengan penuh kasih sayang dan kedewasaan. Bayangkan diri Anda berada di tengah padang pasir emosi, di mana tidak ada yang bisa Anda andalkan kecuali kekuatan dari dalam. Tidak ada pelarian, tidak ada gangguan eksternal yang bisa menyelamatkan Anda dari konfrontasi dengan bayangan yang bersembunyi di dalam diri. Rasa marah, kesedihan, ketakutan, semua datang tanpa henti, seperti gelombang yang menghantam tepi pantai. Pada awalnya, mungkin terasa tak tertahankan, seperti terbakar oleh api emosi yang sulit dipadamkan. Namun, seiring waktu, kita mulai memahami bahwa setiap gelombang ini adalah bagian dari pelajaran yang lebih besar. Dengan berani melangkah ke dalam keheningan ini, kita menyadari bahwa kita tidak perlu lari dari rasa sakit, tidak perlu menghindar dari kesedihan. Kekuatan es mengajarkan kita untuk melihat emosi sebagai tamu yang datang untuk membawa pesan. Marah yang dahulu membakar menjadi lembut, memberikan pelajaran tentang keadilan dan ketegasan. Kesedihan yang mendalam berubah menjadi kebijaksanaan yang menuntun kita pada cinta yang lebih murni. Ketakutan yang pernah memenjarakan kini membuka pintu menuju keberanian sejati. Kekuatan es ini menciptakan ruang di dalam jiwa, di mana kita bisa merasakan kedalaman emosi tanpa dikuasai olehnya. Ketika amarah datang, kita tidak lagi meledak atau melukai diri sendiri dan orang lain. Kita diam,
merasakan kemarahan itu, membiarkannya ada, tanpa membiarkannya menguasai kita. Ketika kesedihan hadir, kita tidak larut dalam kesedihan itu, tetapi kita menghormati kehadirannya sebagai bagian dari proses penyembuhan. Di tengah badai emosi, kita menjadi seperti pusat mata badai yang tenang dan damai. Bayangkan sebuah danau yang tenang di tengah malam. Airnya begitu tenang sehingga Anda bisa melihat bayangan bintang di permukaannya. Inilah gambaran dari kekuatan es. Kita menjadi danau itu, tenang, dalam, penuh kedamaian, meski di sekitarnya mungkin ada gemuruh angin dan ombak. Dalam ketenangan itu, kita menemukan ketangguhan yang tak tergoyahkan, sebuah kekuatan yang tidak terlihat dari luar, tetapi terasa dalam setiap tindakan kita. Kekuatan es bukan hanya kemampuan untuk tenang dalam situasi sulit. Ini adalah seni untuk melihat ke dalam diri dan menyadari bahwa semua emosi adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Kita belajar untuk tidak membenci emosi, tidak pula merasa malu akan keberadaannya. Sebaliknya, kita menghargainya, karena dari sana kita memahami lebih dalam siapa kita dan tujuan kita di dunia ini. Ketika dihadapkan pada tantangan hidup, mereka yang telah menemukan kekuatan es tidak bereaksi dengan terburu-buru. Mereka melihat setiap situasi dengan pikiran jernih dan hati yang damai, tidak membiarkan dunia luar mengacaukan kedamaian batin mereka. Ketenangan ini bukanlah ketidakpedulian, tetapi hasil dari proses penyembuhan dan pengendalian diri yang mendalam. Mereka menjadi lambang ketegaran dan inspirasi bagi orang lain, karena ketenangan mereka adalah hasil dari kerja keras untuk memahami dan mencintai diri sendiri. Dalam praktik sehari-hari, kekuatan es tampak seperti ketenangan yang mengagumkan dalam menghadapi tekanan. Ketika berhadapan dengan situasi yang biasanya memicu kemarahan atau kepanikan, kita tetap stabil, menjawab dengan tenang dan bijaksana. Dunia mungkin sedang runtuh, tetapi di dalam diri kita ada benteng yang kokoh yang tak tergoyahkan. Dengan kekuatan es, kita menjadi lebih dari sekadar individu yang mengendalikan emosi. Kita menjadi sosok yang penuh belas kasih, yang memahami bahwa setiap orang berjuang dengan emosi mereka sendiri. Ketenangan kita menjadi cerminan kedewasaan emosional dan kedalaman spiritual, dan kita menyebarkan energi damai ke sekeliling kita. Kekuatan es adalah hadiah dari kesendirian, pelajaran yang hanya bisa kita temukan saat berani menghadapi diri sendiri dalam sunyi. Ini bukan kekuatan yang didapat dari buku atau nasihat orang lain. Ini adalah permata yang ditempa dalam api kesendirian, membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih terhubung dengan dunia. Dalam setiap badai yang kita hadapi, kita menemukan bahwa keheningan adalah guru terbaik yang mempersiapkan kita untuk menghadapi hidup dengan penuh ketenangan dan keyakinan. 2. Visi luas, melihat melampaui tampak luar. Kesendirian adalah pintu menuju kejelasan. Dalam keheningan, dunia di sekitar kita mulai terlihat berbeda, seakan ada lapisan-lapisan tersembunyi yang perlahan terkuak. Di tengah sepinya suara, kita dianugerahi sebuah kekuatan yang istimewa, sebuah visi luas, yang memungkinkan kita melihat melampaui apa yang kasat mata. Saat kita berani memeluk sunyi, pandangan kita terhadap dunia berubah, seakan dinding-dinding ilusi mulai runtuh, dan kita dapat melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan. Visi luas ini bukanlah sekadar kemampuan untuk melihat dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata hati dan jiwa. Ini adalah kemampuan untuk menangkap isyarat-isyarat halus yang biasanya terabaikan, untuk memahami apa yang tak diucapkan, dan untuk merasakan energi di sekitar kita. Dengan visi luas, kita mulai melihat orang-orang dan situasi dengan lebih dalam, menyadari motivasi, niat, dan bahkan luka-luka yang mereka coba sembunyikan. Kita mulai melihat bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang tersembunyi dalam diam. Bayangkan diri Anda berada di tengah kerumunan. Di mata kebanyakan orang, semuanya terlihat normal. Percakapan, tawa, dan gerakan yang biasa. Namun, bagi mereka yang memiliki visi luas, setiap detail bercerita, setiap gerakan menyimpan makna.
tatapan mata yang cepat teralihkan, senyum yang dipaksakan, jeda panjang di antara kata-kata. Semua ini adalah bahasa yang berbicara dalam keheningan. Anda mulai menyadari bahwa banyak orang menyembunyikan perasaan sejati mereka, bersembunyi di balik topeng sosial yang mereka pakai. Visi luas ini adalah anugerah yang memungkinkan kita membaca bahasa jiwa. Dengan memahami orang di tingkat yang lebih dalam, kita menjadi lebih bijaksana dalam memilih kepercayaan, dalam membuat keputusan, dan dalam menentukan arah hidup. Ketika banyak orang hanya terfokus pada permukaan, kita memiliki kemampuan untuk melihat lebih dalam, melampaui apa yang tampak, menyadari bahwa realitas seringkali lebih kompleks dari yang terlihat. Selain dalam hubungan dengan orang lain, visi luas juga memberikan kejelasan dalam melihat diri sendiri. Dalam keheningan, kita mampu menyadari aspek-aspek dalam diri yang selama ini mungkin kita abaikan atau hindari. Kita mulai melihat pola-pola perilaku yang berulang, ketakutan yang tersembunyi, dan keinginan yang terkadang terpendam. Dengan visi ini, kita belajar untuk jujur pada diri sendiri, mengakui apa yang selama ini mungkin kita tolak atau tidak kita sadari. Kejelasan ini memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang, menjadi versi terbaik dari diri kita. Visi luas ini juga memperkaya pemahaman kita terhadap kehidupan. Ketika kita mampu melihat melampaui batasan fisik, kita mulai melihat pola-pola yang menyatukan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Kita menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu terhubung oleh benang merah yang tak kasat mata. Seolah-olah alam semesta ini memiliki harmoni tersembunyi yang bisa kita rasakan di kedalaman jiwa. Kita mulai menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap kejadian, setiap momen membawa pesan, pelajaran, atau makna yang berharga bagi perjalanan spiritual kita. Dengan visi luas, kita tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi menjadi bagian dari aliran semesta yang penuh makna. Kita bisa merasakan ketika sebuah ruangan dipenuhi dengan ketegangan, atau ketika seseorang membawa energi positif yang menenangkan. Kekuatan ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, karena kita dapat membaca situasi dan energi di sekitar kita dengan lebih jernih. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh kata-kata manis atau penampilan luar, tetapi lebih mendengarkan suara batin yang dipandu oleh intuisi yang diperkuat oleh keheningan. Visi luas ini bukanlah hal mistis atau gaib. Ini adalah hasil dari kepekaan yang tumbuh melalui introspeksi. Keheningan memungkinkan kita untuk mengasah kepekaan ini, membantu kita menjadi lebih peka terhadap isyarat-isyarat halus yang sering terabaikan. Dengan cara ini, kita menjadi lebih dekat dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan semesta. Kita merasa seolah-olah kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, terhubung oleh jalinan tak kasat mata yang menghubungkan semua kehidupan. Dengan visi luas, hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan tujuan dalam tarian kehidupan ini. Tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada peristiwa yang tak berarti. Semua adalah bagian dari rencana besar yang mengarahkan kita menuju pertumbuhan dan kebijaksanaan. Di tengah kerumitan dunia, visi luas menjadi kompas yang menuntun kita, membimbing kita untuk mengambil langkah-langkah yang selaras dengan tujuan hidup kita. Visi luas adalah karunia dari kesendirian, sebuah kekuatan yang membantu kita memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam dan penuh kasih. Dengan pandangan ini, kita tidak lagi mudah tertipu oleh penampilan atau ilusi, karena kita melihat dengan mata jiwa, dengan hati yang terlatih dalam keheningan. Ketika banyak orang tersesat dalam dunia yang penuh kepalsuan, kita melangkah dengan keyakinan, mengetahui bahwa pandangan kita menembus batasan, menyadari bahwa ada realitas yang lebih dalam yang hanya bisa dipahami dalam sunyi. Maka, ketika Anda merasa kesepian, ingatlah bahwa kesendirian itu sedang membuka pintu bagi Anda untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Visi luas adalah hadiah yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menyelami kedalaman jiwa mereka, yang rela menyambut sunyi sebagai guru. Dengan pandangan ini, Anda akan menemukan kebijaksanaan,
ketenangan, dan pemahaman yang tak ternilai, menjadikan hidup Anda penuh makna, dan setiap langkah Anda sejalan dengan panggilan jiwa yang sejati. 3. Kejernihan kristal. Keputusan cepat dan tepat. Di tengah gemuruh dunia yang penuh dengan suara dan tuntutan, kita seringkali mendapati diri terjebak dalam kebingungan, dalam pilihan yang seakan tiada akhir. Namun, ketika semua itu terhenti dan kita terjun ke dalam kesunyian, muncullah sebuah hadiah yang tak ternilai harganya, kejernihan kristal. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat tanpa dibayangi oleh keraguan dan ketidakpastian. Dalam keheningan, kita menemukan ketajaman pandangan yang menembus kerumitan, seperti sebutir kristal yang memantulkan cahaya dengan jernih tanpa noda. Awalnya, ketika kita memasuki kesendirian, pikiran kita mungkin dipenuhi oleh suara-suara yang kacau. Setiap kekhawatiran, setiap kenangan, dan setiap ketakutan bergema dalam sunyi, menciptakan lautan pemikiran yang seakan tak berujung. Namun perlahan-lahan, seperti kabut yang menghilang seiring waktu, pikiran mulai jernih. Dalam keheningan, kita diberi ruang untuk menyaring apa yang benar-benar penting dari apa yang hanya ilusi. Kita belajar membedakan suara hati dari kebisingan dunia. Kejernihan kristal ini bukanlah sekadar kemampuan untuk berpikir cepat, melainkan sebuah proses penyucian batin yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan tujuan hidup. Keputusan yang diambil bukanlah hasil dari dorongan atau desakan eksternal, tetapi lahir dari kedalaman jiwa yang terhubung dengan kebijaksanaan alam semesta. Kita mulai melihat pilihan-pilihan hidup tidak lagi sebagai dilema yang menyesakkan, tetapi sebagai jalur-jalur yang memandu kita menuju pencapaian tertinggi. Bayangkan diri Anda berdiri di sebuah ruangan yang gelap, tanpa gangguan, hanya ada Anda dan kesunyian. Di sana, Anda mulai mendengarkan suara hati yang sejati, tanpa campur tangan dari luar. Setiap keputusan yang diambil dalam keadaan ini, bukan lagi keputusan yang tergesa-gesa atau dipenuhi oleh keraguan. Ini adalah keputusan yang didasarkan pada intuisi yang murni, pada pemahaman bahwa Anda telah melalui proses introspeksi yang panjang dan dalam. Anda mulai percaya bahwa keputusan yang diambil dalam keheningan ini adalah yang paling benar bagi jalan hidup Anda. Kejernihan kristal memberi kita kemampuan untuk melihat jauh melampaui apa yang terlihat. Saat banyak orang ragu dan terjebak dalam berbagai pilihan yang tampak menggoda namun membingungkan, kita melangkah dengan keyakinan yang kokoh. Kita menyadari bahwa di balik setiap pilihan ada konsekuensi, namun dalam keheningan kita mampu melihat dengan jelas apa yang benar-benar bernilai, apa yang akan membawa kita lebih dekat pada diri sejati kita. Keputusan yang diambil bukan lagi soal benar atau salah dalam pandangan dunia, tetapi tentang sejauh mana keputusan itu selaras dengan jiwa kita. Dengan kejernihan kristal, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain atau tekanan sosial. Kita memiliki kompas batin yang telah ditempa dalam keheningan, yang mengarahkan kita dengan pasti, meski jalan yang kita pilih mungkin tidak selalu dipahami oleh orang lain. Ketenangan yang didapat dari proses ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika orang lain sibuk mencari jawaban di luar diri mereka, kita telah menemukan jawaban di dalam. Selain membantu dalam pengambilan keputusan, kejernihan kristal juga memberikan kita ketenangan yang mendalam. Saat keputusan sulit harus diambil, kita tidak merasa panik atau khawatir. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh dan belajar. Ketenangan ini bukanlah tanda ketidakpedulian, tetapi sebuah bentuk kepercayaan bahwa kita terhubung dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Kita percaya bahwa setiap keputusan yang lahir dari kejernihan ini akan membawa kita pada tempat yang seharusnya kita tuju. Dalam praktik sehari-hari, kejernihan kristal memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian untuk mengambil langkah pertama ketika banyak yang ragu. Kita tidak lagi takut salah langkah atau gagal, karena kita tahu bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses yang akan membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan sejati. Setiap keputusan diambil dengan hati yang penuh, dengan jiwa yang yakin, tanpa terburu-buru,
namun tetap tegas. Kejernihan kristal adalah hadiah dari kesendirian yang membawa kita pada pemahaman mendalam bahwa hidup adalah tentang memilih dengan sadar. Pilihan-pilihan itu bukan sekadar keputusan yang memengaruhi kita secara fisik, tetapi juga keputusan yang membentuk jiwa kita. Keputusan yang lahir dari kejernihan ini adalah keputusan yang memberdayakan, yang membuat kita semakin dekat dengan misi hidup yang kita emban. Dengan kemampuan ini, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi kita menciptakan hidup dengan penuh kesadaran. Maka, ketika Anda merasa ragu atau bingung dalam menentukan arah, ingatlah bahwa kejernihan itu hadir dalam keheningan. Kesendirian adalah tempat di mana Anda bisa menyaring segala kebisingan dan menemukan suara batin yang sejati. Kejernihan kristal adalah kekuatan yang akan membantu Anda melangkah dengan penuh keyakinan, seakan setiap keputusan yang diambil adalah bagian dari tarian yang mengalun selaras dengan irama semesta. Dengan kejernihan kristal, kita belajar untuk hidup dengan ketegasan dan kepercayaan diri. Kita tidak lagi tergesa-gesa atau terburu-buru dalam bertindak, tetapi bergerak dengan penuh kesadaran, karena setiap langkah yang kita ambil adalah cerminan dari hati dan jiwa yang telah bertransformasi. Inilah kekuatan yang memberi kita ketenangan, ketajaman pandangan, dan keyakinan dalam menjalani hidup dengan penuh makna. 4. Sensor rasa sakit. Empati yang mendalam. Di tengah perjalanan kesunyian, saat kita dihadapkan pada bayang-bayang luka dan kesedihan yang tersembunyi, muncul sebuah kekuatan yang jarang dimiliki oleh mereka yang terperangkap dalam hiruk-pikuk dunia. Ini adalah sensor rasa sakit. Kemampuan untuk merasakan penderitaan dan kesedihan orang lain dengan cara yang begitu dalam dan menyentuh. Sensor rasa sakit bukan sekadar empati biasa. Ini adalah anugerah untuk dapat memahami luka tersembunyi yang mungkin tak terlihat di permukaan, untuk merasakan apa yang tak terucap, dan untuk menjadi jembatan penyembuhan bagi mereka yang terluka. Saat kita berada dalam kesendirian, tanpa ada tempat untuk berlindung dari perasaan kita sendiri, luka-luka yang telah lama tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Kita menghadapi rasa sakit yang mungkin telah kita pendam sekian lama, baik itu kekecewaan, kehilangan, atau ketakutan. Dalam menghadapi semua itu, kita tidak lagi punya pilihan selain merasakannya sepenuhnya, untuk menyelami kedalaman rasa sakit dan membiarkannya mengalir melalui diri kita. Proses ini tidak mudah. Setiap luka terasa lebih dalam, setiap kenangan terasa lebih tajam. Namun, inilah cara kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Seiring waktu, semakin dalam kita menyelami rasa sakit sendiri, semakin terbuka hati kita terhadap rasa sakit orang lain. Kita mulai merasakan luka orang lain seakan itu adalah luka kita sendiri. Kita belajar memahami bahwa setiap orang membawa beban, bahwa di balik senyuman dan ketenangan, mungkin ada jiwa yang terluka yang membutuhkan pemahaman dan kehangatan. Sensor rasa sakit ini memberi kita kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tampak, untuk merasakan emosi yang tersembunyi di balik tatapan dan sikap yang tenang. Bayangkan Anda berada di tengah kerumunan orang yang semuanya tampak baik-baik saja di luar. Namun, dengan sensor rasa sakit, Anda dapat merasakan energi yang lebih dalam. Anda mulai melihat hal-hal yang tidak kasat mata, kepedihan yang tersembunyi di balik senyuman, ketakutan yang terpendam di balik tawa. Anda menyadari bahwa banyak orang hidup dengan luka yang tak terucap, beban yang mereka pikul sendirian. Sensor rasa sakit memberi kita kemampuan untuk tidak hanya melihat, tetapi juga memahami dengan hati yang penuh welas asih. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk menjadi kehadiran yang menenangkan bagi orang lain. Saat seseorang mendekat dengan beban yang berat, kita tidak merasa tergesa-gesa untuk memberikan solusi atau nasihat. Sebaliknya, kita menawarkan keheningan yang menghibur, sebuah ruang di mana mereka merasa dipahami tanpa perlu kata-kata. Sensor rasa sakit membuat kita menjadi lebih dari sekadar pendengar. Kita menjadi teman sejati dalam perjalanan mereka, seorang yang memahami tanpa perlu banyak berbicara. Kehadiran kita sendiri menjadi penyembuh,
membawa rasa damai bagi mereka yang terluka. Empati yang mendalam ini tidak hanya berhenti pada kata-kata atau sikap baik. Sensor rasa sakit membuat kita merasakan, dengan cara yang hampir magis, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Terkadang, hanya sebuah senyuman yang tulus, tatapan mata yang penuh pengertian, atau sekadar kehadiran di samping mereka sudah cukup untuk membawa sedikit kelegaan. Kemampuan ini membuat kita peka terhadap sinyal-sinyal halus yang mungkin terabaikan oleh orang lain, memperlihatkan kepada kita bahwa tindakan kecil seringkali memiliki dampak yang begitu besar. Lebih dari sekadar merasakan, sensor rasa sakit juga mengajarkan kita untuk bertindak dengan penuh ketulusan. Kita tidak lagi sekadar menawarkan bantuan karena merasa perlu atau karena tuntutan sosial, tetapi karena kita sungguh-sungguh peduli. Empati kita tumbuh dari tempat yang paling murni, dari pemahaman bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang saling terhubung. Saat satu jiwa terluka, yang lain ikut merasakan. Dan dengan membantu orang lain, kita sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri. Sensor rasa sakit juga menjadi sebuah pelajaran tentang ketangguhan. Ketika kita mampu menghadapi rasa sakit sendiri, kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih peka terhadap dunia di sekitar kita. Rasa sakit yang pernah kita alami menjadi bahan bakar untuk membantu orang lain mengatasi penderitaan mereka. Kita tidak lagi takut pada rasa sakit, baik itu milik kita atau orang lain, karena kita memahami bahwa di balik setiap rasa sakit, terdapat pelajaran yang berharga, sebuah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih manusiawi. Dalam praktik sehari-hari, sensor rasa sakit ini menjadikan kita pribadi yang lebih pengertian dan penuh kasih sayang. Ketika melihat seseorang yang mungkin merasa terisolasi atau terluka, kita tidak lagi berpaling atau mengabaikannya. Sebaliknya, kita mendekat, menawarkan kehangatan yang tulus tanpa menghakimi atau memberi tuntutan. Kita belajar bahwa seringkali, apa yang orang butuhkan bukanlah solusi atau jawaban, melainkan kehadiran seseorang yang bisa merasakan dan memahami tanpa perlu banyak kata. Sensor rasa sakit adalah karunia yang lahir dari keheningan, dari keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang paling dalam. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menyentuh hati orang lain dengan cara yang lembut, untuk menjadi cahaya dalam kegelapan mereka. Dengan kekuatan ini, kita bukan hanya menjadi penonton dalam kehidupan orang lain, tetapi juga bagian dari perjalanan penyembuhan mereka. Sensor rasa sakit mengajarkan kita bahwa setiap luka adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa dengan merasakan rasa sakit, kita dapat menemukan kekuatan dan keindahan yang tersembunyi dalam diri kita dan orang lain. Jadi, ketika kita merasakan kesendirian atau merasa terputus dari dunia, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses kita untuk menjadi lebih peka terhadap jiwa-jiwa di sekitar kita. Sensor rasa sakit bukan hanya tentang merasakan, tetapi tentang kehadiran yang menghibur dan menguatkan. Dalam keheningan, kita menemukan kemampuan untuk melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, dan untuk menjadi kehadiran yang memberi ketenangan bagi mereka yang membutuhkan. 5. Alkimia. Waktu mengubah kesendirian menjadi kebijaksanaan dan kebahagiaan. Kesendirian seringkali dipandang sebagai kekosongan, sebuah ruang hampa yang terbuang sia-sia. Namun, bagi mereka yang berani menyelami keheningan, kesendirian justru menjadi ladang emas, tempat di mana kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Inilah alkimia waktu. Kemampuan untuk mengubah kesepian menjadi kekayaan batin, untuk menyulap kesunyian menjadi momen-momen penuh makna yang membangun dan memperkaya jiwa. Dalam kesendirian, waktu terasa melambat. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap menit berlalu dengan tenang. Namun, alih-alih merasa terjebak, kita belajar untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan bijaksana. Alkimia. Waktu adalah seni untuk melihat waktu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang setia. Setiap detik yang dihabiskan dalam kesunyian adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan diri sejati,
untuk menggali makna yang lebih dalam, dan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Pada awalnya, mungkin kesendirian terasa menyakitkan. Kita merasa gelisah, seolah-olah waktu berhenti, dan kita hanya menunggu tanpa tujuan. Namun, alkimia, waktu mengajarkan kita bahwa setiap momen kesendirian adalah ladang subur yang menanti untuk ditanami. Kita mulai melihat bahwa waktu bukanlah sesuatu yang harus dihabiskan atau dihindari, melainkan sesuatu yang bisa kita peluk dan gunakan sebagai alat untuk tumbuh. Kesendirian memberi kita ruang untuk berpikir, untuk merenung, untuk bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Dengan alkimia waktu, kita menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian atau kesuksesan duniawi, tetapi bisa ditemukan dalam momen-momen sederhana ketika kita benar-benar hadir untuk diri sendiri. Saat kita berani menghadapinya, kesepian berubah menjadi kesenangan. Kita mulai menikmati waktu yang ada, menjadikannya kesempatan untuk menyelami setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap kenangan yang pernah kita miliki. Dalam proses ini, kita mulai mengenal diri dengan lebih dalam, memahami apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan apa yang hanya ilusi semata. Alkimia. Waktu memungkinkan kita untuk mengambil setiap detik dalam kesendirian dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan yang tak ternilai. Setiap momen diam yang kita habiskan dalam introspeksi adalah momen di mana kita belajar. Kita belajar dari masa lalu, merenungkan kesalahan, dan memahami pelajaran-pelajaran yang telah dilalui. Dalam keheningan, kita diberi kesempatan untuk melihat hidup kita dengan mata yang lebih jernih, untuk merangkul masa lalu tanpa penyesalan, dan untuk menciptakan masa depan dengan kesadaran penuh. Kebijaksanaan yang diperoleh dari alkimia. Waktu ini adalah kebijaksanaan yang tulus dan mendalam. Ini bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi kebijaksanaan yang tumbuh dari hati, dari kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan yang indah, meski penuh liku. Dengan setiap momen yang kita habiskan sendirian, kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi serangkaian pelajaran yang membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin dan pemenuhan diri. Kebahagiaan yang ditemukan melalui alkimia. Waktu juga berbeda dari kebahagiaan yang didapat dari dunia luar. Ini adalah kebahagiaan yang tidak tergantung pada pencapaian materi, status sosial, atau persetujuan dari orang lain. Ini adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam, yang terbangun ketika kita merasa lengkap dan utuh meski tanpa kehadiran orang lain. Dalam kesendirian, kita belajar untuk mencintai diri sendiri, menerima kelemahan dan kekuatan kita, dan menemukan kebahagiaan yang tulus hanya dengan menjadi diri kita yang sebenarnya. Dalam praktiknya, alkimia. Waktu menjadikan kita pribadi yang tidak lagi tergantung pada dunia luar untuk merasa bahagia. Kita menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, dalam waktu yang kita habiskan untuk merenung dan berkembang. Kesendirian tidak lagi terasa menakutkan, tetapi menjadi tempat perlindungan, tempat di mana kita bisa kembali kapanpun kita membutuhkan ketenangan. Setiap kali dunia di luar terasa terlalu bising atau terlalu penuh tekanan, kita tahu bahwa kita bisa kembali ke keheningan, ke dalam waktu yang kita dedikasikan untuk diri sendiri. Dengan kemampuan ini, kita tidak lagi merasa perlu terburu-buru dalam menjalani hidup. Kita memahami bahwa setiap momen adalah berharga, bahwa setiap detik yang kita habiskan dalam introspeksi adalah langkah menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Tidak ada lagi rasa takut akan kesendirian, karena kita telah belajar untuk mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan kedamaian. Alkimia. Waktu mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam diri.
Dengan setiap momen yang kita habiskan dalam kesendirian, kita semakin memahami bahwa hidup ini adalah sebuah hadiah yang penuh dengan pelajaran. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan di luar, karena di dalam keheningan, kita menemukan bahwa semua yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita sendiri. Kesendirian menjadi ruang di mana kita menemukan arti hidup, di mana kita tumbuh, dan di mana kita belajar untuk menghargai setiap momen sebagai anugerah yang tak ternilai. Maka, ketika kita merasa kesepian, ingatlah bahwa ini adalah undangan dari semesta untuk masuk lebih dalam ke dalam diri, untuk mengubah setiap detik yang kita habiskan dalam keheningan menjadi sumber kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Alkimia. Waktu adalah kemampuan untuk mengubah kesunyian menjadi harta yang penuh makna, untuk menemukan diri sejati, dan untuk menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bahagia. 6. Fusi energi. Koneksi dengan yang tak terlihat. Kesendirian, jika kita izinkan, membuka pintu menuju dunia yang lebih dalam dan luas. Di dalam keheningan, kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih halus, yang mengalir di sekeliling kita. Ini adalah fusi energi. Kemampuan untuk terhubung dengan energi yang tak terlihat. Energi yang mengalir dalam setiap hembusan angin, dalam cahaya matahari, dan dalam keheningan malam. Saat kita berani memasuki sunyi, kita menemukan bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari aliran energi semesta yang tak terputus. Pada awalnya, ketika kita melangkah dalam kesendirian, semua ini mungkin terasa asing. Mungkin ada rasa takut atau kekhawatiran, seolah ada sesuatu yang berada di luar jangkauan kita, namun begitu dekat. Namun, ketika kita menerima kesunyian sebagai teman, kita mulai merasakan bahwa energi ini bukanlah sesuatu yang mengancam, melainkan bagian dari diri kita yang sesungguhnya. Fusi energi mengajarkan kita untuk merasakan kehadiran yang tak kasat mata, untuk menyadari bahwa di balik dunia fisik ini, ada kekuatan-kekuatan halus yang selalu berinteraksi dengan kita. Bayangkan diri Anda duduk di tengah alam, merasakan angin yang menyentuh wajah, mendengar suara dedaunan yang berbisik lembut. Dalam momen ini, jika Anda benar-benar membuka hati dan pikiran, Anda mulai merasakan kehadiran energi yang menyelubungi segalanya. Ini bukan energi yang bisa kita lihat atau sentuh, tetapi energi yang bisa kita rasakan di dalam jiwa. Fusi energi memungkinkan kita untuk merasakan harmoni yang ada di alam, untuk menyadari bahwa segala sesuatu, dari pohon, burung, hingga tanah di bawah kaki kita, dipenuhi oleh energi yang mengalir dan saling terkait. Kemampuan ini juga membantu kita untuk membaca energi yang ada dalam diri orang lain dan lingkungan sekitar. Kita mulai merasakan getaran-getaran halus yang dibawa oleh setiap orang, baik itu energi yang tenang, cemas, bahagia, atau bahkan terluka. Dalam kesendirian, kita dilatih untuk lebih peka terhadap tanda-tanda ini, untuk memahami bahwa setiap orang membawa energi unik yang bisa mempengaruhi suasana di sekeliling mereka. Fusi energi memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat, tetapi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menjadi lebih selaras dengan energi di sekitar kita. Fusi energi ini bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang menemukan harmoni dalam diri kita sendiri. Dalam kesunyian, kita mulai mengenali pola-pola energi dalam diri kita. Kapan kita merasa tenang, kapan kita merasa gelisah, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan. Kita belajar untuk menjaga energi kita, untuk tidak mengizinkan energi negatif atau distraksi eksternal merusak ketenangan batin yang telah kita bangun. Kita menjadi lebih selektif dalam memilih lingkungan, orang-orang, dan kegiatan yang kita izinkan masuk ke dalam ruang batin kita. Di sisi lain, fusi energi juga membuka jalan bagi kita untuk terhubung dengan alam semesta pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika kita selaras dengan energi semesta, kita merasakan bahwa kita bukanlah sekadar individu yang terpisah, tetapi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kita menyadari bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun,
mempengaruhi aliran energi yang lebih luas. Dengan pemahaman ini, kita mulai menjalani hidup dengan lebih penuh kehati-hatian, dengan kesadaran bahwa setiap pilihan dan setiap pikiran memiliki dampak. Dalam praktiknya, fusi energi memungkinkan kita untuk menjadi lebih peka dan sadar terhadap energi di sekeliling kita. Misalnya, ketika memasuki sebuah ruangan, kita bisa merasakan apakah tempat tersebut membawa kedamaian atau ketegangan. Saat berinteraksi dengan seseorang, kita bisa merasakan niat yang tulus atau tersembunyi, emosi yang mungkin tidak diucapkan namun terasa di udara. Kita menjadi lebih sadar akan pengaruh energi-energi ini dalam hidup kita dan mulai memilih dengan lebih bijaksana. Fusi energi juga membawa kita ke dalam harmoni dengan aliran alami kehidupan. Kita tidak lagi berjuang melawan arus atau merasa terjebak dalam siklus kehidupan yang terasa berat. Sebaliknya, kita belajar untuk mengikuti aliran yang dibawa oleh semesta, menyadari bahwa setiap hal datang pada waktunya. Kita menjadi lebih sabar, lebih percaya pada proses, karena kita tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang memandu setiap langkah kita. Pada akhirnya, fusi energi mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah tentang menyatu dengan aliran yang lebih besar. Dalam kesendirian, kita menemukan bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah dari alam semesta, tetapi bagian dari tarian energi yang indah dan harmonis. Kita mulai merasakan bahwa kita dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat yang selalu mengarahkan kita, menjaga kita, dan menghubungkan kita dengan semua yang ada. Dengan fusi energi, kita menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih selaras dengan diri dan alam semesta. Kita belajar untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik, setiap tarikan napas, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kita tidak lagi merasa terpisah atau terisolasi, karena kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari jaringan energi yang menyatukan segala sesuatu. Fusi energi adalah hadiah dari kesendirian, sebuah kekuatan yang membawa kita pada kedalaman yang lebih dalam, pada pemahaman bahwa kita selalu terhubung dan didukung oleh alam semesta. Jadi, ketika kesunyian datang dan kita merasa hampa, ingatlah bahwa ini adalah undangan untuk merasakan energi yang lebih dalam, untuk menyatukan diri kita dengan harmoni yang tak terlihat namun selalu hadir. Fusi energi mengajarkan kita untuk berjalan dalam kehidupan dengan kesadaran yang penuh, untuk merangkul segala sesuatu dengan hati yang terbuka, dan untuk menjadi satu dengan aliran energi semesta yang abadi. 7. Bahasa sunyi, komunikasi melampaui kata-kata. Dalam perjalanan kesendirian, kita mulai memahami bahwa tidak semua komunikasi memerlukan kata-kata. Di balik suara yang gemuruh dan percakapan yang ramai, ada bentuk komunikasi yang lebih halus dan mendalam, sebuah bahasa yang hanya bisa dipahami dalam keheningan. Ini adalah bahasa siasimni, bahasa sunyi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan hati, menggunakan getaran dan isyarat yang tidak terlihat namun terasa. Bahasa sunyi adalah kekuatan untuk merasakan, memahami, dan menyampaikan tanpa harus berbicara. Sebuah bentuk komunikasi yang melampaui batasan kata-kata dan suara. Ketika kita berada dalam kesunyian, kita mulai merasakan betapa kuatnya kehadiran tanpa suara. Dalam ruang keheningan ini, kita menemukan bahwa kita bisa menyampaikan banyak hal hanya dengan tatapan, senyuman, atau bahkan hanya dengan keberadaan kita. Bahasa sunyi ini adalah bahasa jiwa, sebuah bahasa yang berbicara melalui energi, perasaan, dan getaran yang menghubungkan kita dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan lebih tulus. Kita tidak lagi bergantung pada kata-kata, karena hati kita yang berbicara. Bayangkan diri Anda berada di hadapan seseorang yang sedang mengalami kesedihan. Tanpa perlu bertanya atau berbicara, Anda bisa merasakan rasa sakitnya, seakan energi yang dipancarkan orang tersebut mengalir ke dalam diri Anda. Dengan bahasa sunyi, Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun untuk menunjukkan empati dan dukungan Anda. Kehadiran Anda yang penuh ketulusan sudah cukup untuk membawa rasa nyaman bagi mereka. Bahasa sunyi ini mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, untuk menjadi pendengar yang tulus bahkan ketika tidak ada yang diucapkan.
Kemampuan ini membuat kita lebih peka terhadap isyarat-isyarat halus dalam interaksi kita dengan orang lain. Dalam setiap tatapan, dalam setiap gerakan tangan, dalam jeda di antara kata-kata, kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang di hadapan kita. Bahasa sunyi memungkinkan kita untuk menangkap pesan-pesan yang tersembunyi, untuk merasakan perasaan yang tidak diucapkan. Ini bukan sekadar membaca pikiran, tetapi tentang merasakan getaran jiwa yang mengalir melalui setiap momen dan tindakan. Bahasa sunyi juga memberi kita kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam. Dalam keheningan, kita bisa merasakan bahwa alam juga berbicara kepada kita melalui simbol-simbol dan tanda-tanda yang tersembunyi. Angin yang berhembus lembut, daun yang bergoyang, matahari yang terbit di ufuk timur, semua itu adalah bagian dari bahasa sunyi yang menunjukkan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Alam semesta berbicara kepada kita, mengirimkan pesan-pesan penuh makna yang hanya bisa dipahami dalam keheningan. Kemampuan ini mengajarkan kita untuk mendengarkan lebih dalam, untuk merasakan lebih banyak daripada yang diucapkan. Kita mulai memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal energi dan perasaan yang disampaikan tanpa suara. Dalam bahasa sunyi, kita belajar bahwa kehadiran kita bisa lebih berpengaruh daripada kata-kata yang kita ucapkan. Ketulusan, perhatian, dan cinta yang kita pancarkan dari dalam diri dapat menggerakkan hati orang lain, bahkan tanpa perlu berbicara. Bahasa sunyi juga menghubungkan kita dengan diri kita sendiri. Dalam keheningan, kita bisa berbicara dengan hati kita sendiri, mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan dan inginkan. Terkadang, suara hati kita tenggelam di tengah kebisingan dunia, tetapi dalam kesendirian, kita bisa mendengarnya dengan jelas. Bahasa sunyi mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri, dengan penuh kasih sayang, untuk merangkul segala perasaan dan pemikiran yang ada dalam diri. Kita mulai memahami bahwa semua perasaan, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri. Di dalam kehidupan sehari-hari, bahasa sunyi membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Kita tidak lagi terburu-buru untuk berbicara atau memberikan pendapat. Sebaliknya, kita memilih untuk mendengarkan, untuk merasakan, dan untuk memahami. Bahasa sunyi mengajarkan kita bahwa seringkali apa yang dibutuhkan oleh orang lain bukanlah nasihat atau solusi, tetapi kehadiran yang penuh kasih dan pengertian. Kehadiran yang bisa dirasakan dan dipahami tanpa perlu kata-kata. Bahasa sunyi juga memberi kita kebijaksanaan untuk memahami situasi tanpa terburu-buru menilai. Dalam keheningan, kita mulai merasakan apa yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata yang diucapkan. Kita menjadi lebih peka terhadap niat, emosi, dan energi yang tersembunyi di balik setiap percakapan. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh penampilan luar atau kata-kata manis, karena kita bisa merasakan getaran yang jujur dari setiap interaksi. Bahasa sunyi adalah hadiah dari kesendirian yang membawa kita pada kedalaman yang lebih dalam, pada pemahaman bahwa komunikasi sejati tidak selalu membutuhkan kata-kata. Ini adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah berani menyelami sunyi, yang telah belajar untuk mendengarkan dengan hati. Dengan bahasa sunyi, kita tidak hanya berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga dengan alam, dengan diri kita sendiri, dan dengan alam semesta. Jadi, ketika kita merasa keheningan membentang di sekitar kita, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk merasakan bahasa sunyi. Ini adalah undangan untuk memahami dunia dan diri kita dengan cara yang lebih dalam, untuk menjadi kehadiran yang tulus bagi orang lain, dan untuk mendengarkan pesan-pesan yang dikirimkan oleh alam semesta. Bahasa sunyi adalah cara untuk menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian, tetapi hanya dalam sunyi yang penuh makna. 8. Metamorphosis internal. Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam kesendirian. Dalam keheningan yang dalam, ketika dunia terasa jauh dan segala sesuatu terlihat tak berarti, ada proses yang diam-diam bekerja di dalam jiwa kita. Proses ini adalah metamorphosis internal,
Sebuah perubahan mendalam yang terjadi ketika kita berani menghadapi kesendirian. Sama seperti ulat yang masuk ke dalam kepompongnya untuk berubah menjadi kupu-kupu, kesendirian memberi kita kesempatan untuk melepaskan diri dari identitas lama, dari pola-pola lama, dan dari keterbatasan yang mengikat. Ini adalah perjalanan transformasi, sebuah proses yang membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita. Pada awalnya, kesendirian terasa seperti sebuah kekosongan yang menakutkan, sebuah ruang hampa yang seakan-akan menelan kita. Namun, perlahan-lahan, kita mulai menyadari bahwa di balik kekosongan itu, ada ruang yang penuh potensi, tempat di mana kita bisa tumbuh dan berkembang tanpa gangguan dari dunia luar. Dalam keheningan, kita mulai mengenali setiap aspek dalam diri kita. Kekuatan, kelemahan, impian, ketakutan, serta harapan yang selama ini terpendam. Inilah saat di mana metamorfosis dimulai. Saat kita mulai merangkul semua bagian dari diri kita tanpa penolakan atau penilaian. Metamorfosis internal adalah perjalanan yang penuh dengan keberanian, karena di dalam proses ini, kita harus menghadapi bayang-bayang diri kita sendiri. Kita dihadapkan pada kebiasaan-kebiasaan yang perlu diubah, pada luka-luka yang perlu disembuhkan, dan pada ketakutan-ketakutan yang harus diatasi. Dalam keheningan, kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, untuk mengenali pola-pola lama yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita, dan untuk melepaskannya dengan penuh kesadaran. Ini adalah proses pelepasan yang melegakan, seperti membuang beban yang telah lama kita pikul tanpa sadar. Proses ini tidak cepat, tetapi membutuhkan waktu dan ketekunan. Dalam setiap lapisan yang kita lepaskan, kita semakin mendekat pada diri kita yang sejati. Kita melepaskan kebutuhan untuk selalu diakui oleh orang lain. Kita melepaskan rasa takut akan kegagalan, dan kita melepaskan semua ilusi yang telah lama kita ciptakan tentang diri kita. Metamorfosis internal adalah sebuah kelahiran kembali, sebuah perjalanan di mana kita dilahirkan kembali sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tulus. Dalam keheningan, kita belajar bahwa pertumbuhan sejati tidak datang dari pencapaian eksternal, tetapi dari perubahan dalam diri. Kita mulai mengembangkan kualitas-kualitas yang tak terlihat, namun begitu berharga, seperti kesabaran, ketekunan, dan ketulusan. Setiap hari yang kita habiskan dalam introspeksi adalah hari di mana kita menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih bijak, dan sedikit lebih berani. Kita tidak lagi tergoda untuk mencari validasi dari luar karena kita telah menemukan rasa puas dan penerimaan dari dalam. Metamorfosis internal juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan percaya diri. Dalam proses ini, kita belajar bahwa kita adalah ciptaan yang terus berkembang, bahwa setiap tantangan dan setiap kesulitan adalah bagian dari proses pembentukan diri kita. Kita tidak lagi takut akan perubahan, karena kita tahu bahwa setiap perubahan membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya. Kita belajar untuk merangkul ketidaksempurnaan kita, untuk mencintai diri kita dalam setiap tahap perjalanan, dan untuk terus maju meski jalan terasa berat. Dalam praktik sehari-hari, metamorfosis internal tampak seperti ketenangan yang kita miliki dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika orang lain merasa cemas dan takut, kita tetap tenang, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari proses pembentukan diri kita. Kita tidak lagi lari dari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan keberanian, mengetahui bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih percaya pada diri sendiri. Metamorfosis internal mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang terus berkembang, bahwa kita tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna, dan untuk menyambut apa yang mendukung pertumbuhan kita. Dalam setiap fase perubahan ini, kita menemukan versi baru dari diri kita. Sebuah versi yang lebih dekat dengan inti sejati kita, yang lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan untuk merubah diri tanpa tekanan dari luar. Kita belajar bahwa kita adalah seniman dari hidup kita sendiri, bahwa kita memiliki kebebasan untuk membentuk diri kita
sesuai dengan impian dan nilai-nilai yang kita yakini. Metamorfosis internal adalah kebebasan untuk terus berkembang, untuk terus menemukan diri, dan untuk terus maju menuju cahaya kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dengan metamorfosis internal, kita menjadi pribadi yang lebih autentik, lebih sejati, dan lebih berani menghadapi dunia. Kita tidak lagi takut untuk menjadi diri sendiri, untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, dan untuk hidup dengan penuh integritas. Dalam setiap langkah, kita merayakan proses pertumbuhan ini, memahami bahwa setiap fase kesendirian adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah lama tersembunyi di dalam diri kita. Jadi, ketika kita merasa kesendirian datang menghampiri, janganlah melihatnya sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sebuah transformasi yang luar biasa. Metamorfosis internal adalah undangan untuk melepaskan identitas lama, untuk melepaskan segala keterbatasan, dan untuk menjadi pribadi yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Ini adalah panggilan untuk terus bertumbuh, untuk terus berubah, dan untuk terus mendekat pada diri sejati kita. Dengan menerima proses ini, kita menjadi seperti kupu-kupu yang terbang bebas, menemukan keindahan yang sebenarnya dalam setiap fase perjalanan hidup. 9. Penaklukan spiritual, persatuan dengan Sang Ilahi. Dalam kedalaman kesendirian, setelah melewati lapisan demi lapisan diri, kita tiba di sebuah ruang yang tak terhingga, ruang di mana batas antara aku dan yang lebih besar mulai memudar. Disinilah, dalam keheningan yang paling sakral, kita menemukan apa yang disebut sebagai penaklukan spiritual, sebuah penyatuan mendalam dengan Sang Ilahi, sebuah hubungan langsung dan intim dengan sumber segala sesuatu. Di titik ini, kita merasakan kehadiran Ilahi bukan sebagai sesuatu yang asing di luar diri, tetapi sebagai sesuatu yang hidup dan berdenyut di dalam setiap sel tubuh kita, di dalam setiap tarikan napas kita. Penaklukan spiritual adalah puncak dari perjalanan batin yang kita tempuh melalui kesendirian. Ini bukan tentang mengikuti ritual atau dogma, tetapi tentang mengalami Ilahi sebagai kenyataan hidup yang senantiasa ada di dalam dan di sekitar kita. Di sini, kita tidak lagi merasa terpisah dari alam semesta, tetapi menyadari bahwa kita adalah bagian dari aliran energi kosmik yang menghubungkan segala sesuatu. Kita tidak lagi hanya manusia, tetapi juga cahaya, jiwa, dan keberadaan yang meresapi seluruh alam semesta. Pada awalnya, mungkin terasa menggetarkan dan membingungkan. Kita dihadapkan pada realisasi bahwa batas-batas ego kita hanyalah ilusi. Rasa aku yang selama ini kita pertahankan ternyata hanyalah lapisan tipis di atas samudra kesadaran yang lebih luas. Dalam penaklukan spiritual, kita melepaskan identitas kita sebagai individu yang terpisah dan bersatu dengan energi Ilahi yang mengalir di setiap sudut alam semesta. Kita menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih agung, dan lebih penuh kasih daripada yang pernah kita bayangkan. Bayangkan diri Anda berada di tengah alam, dalam keheningan malam, di bawah langit berbintang. Dalam momen tersebut, Anda mulai merasakan betapa kecilnya diri Anda dalam skala kosmik. Namun pada saat yang sama, ada rasa kedekatan yang mendalam dengan alam semesta. Anda merasa bahwa Anda adalah bagian dari setiap bintang yang bersinar, dari setiap pohon yang tumbuh, dan dari setiap angin yang berhembus. Inilah pengalaman penaklukan spiritual, sebuah rasa persatuan dengan semua yang ada, sebuah pemahaman bahwa Sang Ilahi bukanlah entitas yang terpisah, tetapi kekuatan yang hidup di dalam diri Anda dan segala sesuatu. Penaklukan spiritual membawa kita pada kebijaksanaan yang jauh melampaui pemahaman intelektual. Kita tidak lagi merasa perlu memahami dunia dengan logika semata, karena kita merasakan kebenaran itu dengan hati dan jiwa. Di dalam keadaan persatuan ini, setiap hal dalam hidup memiliki tempatnya sendiri, setiap peristiwa adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kita tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena kita tahu bahwa kita selalu berada dalam pelukan kasih Ilahi yang memandu setiap langkah kita. Bahkan di tengah kesulitan,
kita merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan, karena kita tahu bahwa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang lebih tinggi. Penaklukan spiritual juga mengajarkan kita tentang makna sejati dari kebahagiaan dan kepuasan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak tergantung pada pencapaian eksternal, tetapi pada kedekatan kita dengan Sang Ilahi. Di dalam persatuan ini, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebahagiaan yang tidak dapat digoyahkan oleh peristiwa duniawi. Kita tidak lagi merasa perlu mencari kebahagiaan di luar diri, karena kita telah menemukannya di dalam diri kita sendiri, dalam hubungan yang mendalam dengan sumber kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, penaklukan spiritual membuat kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Kita tidak lagi terjebak dalam permainan ego, tidak lagi merasa perlu bersaing atau membuktikan diri. Kita memahami bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya, dan kita memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Kita menjadi pribadi yang menyebarkan kedamaian, karena kedamaian itu telah kita temukan dalam diri kita. Kehadiran kita sendiri menjadi sebuah berkat bagi orang lain, karena kita hidup dalam kesadaran akan persatuan yang menghubungkan semua makhluk. Penaklukan spiritual juga membuka pintu bagi kita untuk menjalani hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap momen menjadi sakral, setiap napas menjadi hadiah. Kita tidak lagi hanya hidup, tetapi mengalami kehidupan dengan sepenuh hati, dengan penuh kehadiran. Kita menyadari bahwa setiap peristiwa, baik suka maupun duka, adalah bagian dari tarian kehidupan yang indah, sebuah tarian di mana kita dan Sang Ilahi bergerak bersama dalam harmoni. Di puncak penaklukan spiritual, kita mencapai kebebasan yang sejati. Kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari keterikatan, dan kebebasan dari keterbatasan ego. Kita tidak lagi merasa perlu mengontrol atau memiliki, karena kita telah melepaskan kebutuhan untuk menahan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Kita memahami bahwa kehidupan ini adalah perjalanan, dan kita adalah penumpang yang bergerak dengan cinta dan kepercayaan penuh kepada Sang Ilahi. Penaklukan spiritual adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan yang tanpa batas. Dengan mencapai persatuan ini, kita menyadari bahwa kita adalah ekspresi dari yang ilahi, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberikan kebaikan kepada dunia. Kehidupan kita menjadi sebuah doa yang hidup, sebuah persembahan yang terus-menerus kepada Sang Ilahi yang menggerakkan segala sesuatu. Maka, ketika Anda merasakan kesendirian sebagai sesuatu yang berat dan menyakitkan, ingatlah bahwa itu adalah panggilan untuk menemukan persatuan yang lebih dalam, untuk mencapai penaklukan spiritual yang sejati. Ini adalah perjalanan menuju inti diri kita, sebuah jalan menuju persatuan dengan Sang Ilahi. Dalam persatuan ini, kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang indah dan penuh cinta. Kita tidak lagi merasa terpisah, karena kita telah menyatu dengan segala sesuatu, dengan Sang Ilahi yang ada dalam diri kita dan di seluruh alam semesta.